Iya, baterainya Oh, ternyata. baterainya habis ya. Iya, sudah berubah tiba-tiba itu tadi baterainya. Suka lupa, astaga belum dicas. Ibu-ibu sambil menunggu Kak Andri, Kak aku pengumuman sebentar ya. Baik, Jadi silakan. nanti Boleh. ibu-ibu kami tuh sediakan baju untuk Bapak Ibu guru yang setia mengikuti gitu. Jadi ada batasan jadi 3 sesi ya Kakak ya? 3 atau 4 sesi. Mantap. Tapi belum jadi bajunya. Jadi nanti kami kirimkan aja ya. Oke deh. Kirimkan aja ke ibu-ibu. Lalu kemudian juga sertifikat juga masih diproses. Nanti kami koordinasi dengan teman-teman dari Gernas Sastaka dulu untuk dikasih ke ibu-ibu. Jadi semuanya masih tetap berkoordinasi ibu-ibu ya. Iya. Nanti katong kirim. Siap. Siap Ibu Ega. Kakak Mega, Ya. buku yang modul yang bisa Iya. dibeli itu nanti kalau mau beli Oh iya, di bukunya Kakak juga Mega. sudah ada. Silakan. Iya, nanti kami buat posternya gitu terus aku share di di WA ya. Iya. Buku. Bukunya sudah ada di sini. Bagaimana caranya Bu Ega membelinya? Silakan langsung, sudah ada di Ambon di kantor Hekaleka, jadi ibu langsung kontak saya aja atau Oh iya, ada Karian di sini. Iya. Nanti langsung Itu koordinasi. berapa modul Kak Eka? Berapa modul? Kak Dita bagaimana Kak Azila? Satu Bu. Satu bukti ya? Belum sempat bikin yang lain. Oh iya iya. Bu, Ada iya. berapa ya? Yang ada saja dulu. Ya. Itu aja ibu-ibu pengumuman. Iya. Nanti sebentar kita bicarakan tentang rencana kelanjutannya, follow up-nya bagaimana. Iya. Siap. Ega, boleh kasih lihat ini bukunya kayak gini loh ibu-ibu. Oh iya. Berapa satu Bu Itu Ega? nanti dikabarkan lagi. Oh dikabarkan lagi ya. Maafkan. Maksudnya supaya kita bisa rancangkan Iya, untuk beli iya. buat teman-teman Iya, guru juga Bu. Benar. Maafkan. Tadi udah kabelnya dicas, terus saya ternyata nggak memeriksa dengan masuk, jadi nggak masuk, jadi mati akhirnya. Aduh maafkan. Balik lagi ke share screen lagi ya. Aduh, dikejar waktu. Oke, ini tadi ketutup, ini di close saja. Ini di close. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah Bu. Sudah. Oke, jadi tadi konkret, gambar, abstrak ini. Jadi saya minta mereka menyelidiki hal-hal kecil nih sebenarnya dari beberapa contoh yang diberikan. Nah, masuk ke sini tadi, saya berharap ini adalah kan pertanyaan tertutup, mereka bisa menjawab bahwa ini bisa mereka hitung dari kotaknya, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 4, tambah sekian-sekian, nah ini tugas. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu nge-push banget, menumpuk, tapi cukup memberi pemahaman. Nah ini pertanyaan tutupnya. Pertanyaan terbukanya, saya minta buat bangun datar yang kelilingnya 16. Paling sedikit 5 bangun datar. Jadi mereka harus mikir tuh, gimana ngedesain yang pinggirannya tuh 16 panjang ini, dan harus bisa 5 bangun yang berbeda. Bisa lebih, kan paling sedikit. Nih mereka desain di sini, silakan. Kemudian ini adalah model pertanyaan terbuka. Kemudian setelah mereka memahami konteks keliling bangun sederhana ini, saya bawa mereka untuk menemukan, putus-putus ya? Iya. Halo? Sampai mana tadi ya? Jadi tadi pertanyaan terbuka ya? Pertanyaan tertutup. Setelah ini pertanyaan tertutup, saya bawa mereka untuk menemukan, karena kan ini mereka udah paham nih, dari atas ini kan polanya digiring untuk ngelihat apakah ini sama, kalau 4 bagaimana, 5 bagaimana, mereka nanti nemuin pola nih di sini, karena sebenarnya tuh sama tuh ya. Nah, nanti mereka membentuk yang 16 itu, nah ini menjadi pertanyaan terbuka. Nah, dari sini saya minta mereka untuk menemukan kalau persegi itu, kelilingnya itu adalah 4 kali sisi, tapi saya giring dulu nih pakai contoh yang memiliki panjang sisi 2 satuan panjang ini. Kelilingnya berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi saya bawa koneksi ke perkalian ini.
ini kan sudah dijelaskan ya, jadi saya langsung ambil dari sini. Ternyata itu adalah ada 4 kali 2, sehingga 8. Selidiki, apakah ada hubungannya ya antara 4 itu dengan panjang sisi. Saya minta mereka buat rancangan pembuktiannya menjadi sebuah portofolio. Nah, jadi tunjukkan bahwa persegi memiliki panjang sisi tertentu, kelilingnya adalah 4 kali panjang sisi. Nah, ini mereka harus nunjukin gimana caranya, dan saya berharap mereka dengan dibimbing lewat pertanyaan-pertanyaan, mereka bisa tunjukin minimal ya, mereka bisa bikin gambar A, C, D, E ini, kemudian bikin kayak gini minimalnya gitu loh. Nah, kemudian begitu juga dengan persegi panjang, perbedaannya ini nih, 4343 ini bisa saya bikin 4433 sehingga ada 2 kali 4 dan 2 kali 3. Atau 4343 ini ada 2 biji, 43 dan 43 sehingga menjadi 2 kali 43 ini. Sehingga seperti ini. Nah, selidiki apakah yang lain juga bisa kita buat seperti ini. Kemudian saya minta mereka bikin dalam portofolio. Nah, kemudian masuk ke, karena agar mereka bisa menyelesaikan masalah ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ini satu contohnya di model minggu ketiga, saya pakai studi kasus. Nah, kasusnya, ini sebenarnya rencananya mau 5 nih, tapi belum masuk lagi, karena kemarin udah keburu ini. Kasus satunya gini, ini sederhana banget. Halaman rumah Ika, bentuknya persegi panjang dengan ukuran 4 kali 3. Sebagian halamannya ditanami rumput, sebagian lagi ditanami tanaman kecil lain. Karena tidak ada pagar pembatas, halaman itu terkadang diinjak. Tanaman-tanaman kecil yang ditanam Ika ikut terinjak. Ika sedih. Nah, kemudian jika kamu jadi Ika, apa yang akan kamu lakukan untuk melindungi agar tanaman yang kamu tanam itu tidak terinjak orang lain? Nah, ketika bertanya ini, jawaban anak-anak itu mungkin nggak magerin tamannya atau apa. Tapi sebenarnya saya sudah mulai menggiring ke tidak ada pagar pembatas, tapi anak bisa saja menjawab melindungi tanamannya saja, gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat gali anak-anak dan kreativitasnya sampai mana. Kemudian saya kasih, jika ada yang mengusulkan untuk membuat tembok keliling halaman, terus dikasih pintu, kamu atau membatasi halaman dengan tali, kamu pilih usul yang mana? Bikin tembok apa pakai tali? Terus kenapa kamu pilih usul itu? Nah, dari sini saya ingin menggali sebenarnya anak-anak itu berpikirnya sampai sejauh mana sih? Apakah dia memikirkan kalau bikin tembok itu lebih sulit daripada masang tali, carain biaya atau apa? Di sini saya mau ngelihat kreativitas anaknya. Kemudian yang C, jika kamu memilih membatasi tali, pikirkan gimana cara kamu membatasi halaman itu. Kemudian saya minta, setelah dia memikirkan ini bagian saya pikir adalah bagian dari konteks ya. Mereka berpikir halamannya, kemudian gimana caranya, terus saya suruh gambarkan ini menjadi piktorial, dan kemudian abstraknya nanti hitung panjang tali yang kamu butuh untuk membatasi halaman itu. Nah, untuk pertanyaan C ini jawabannya juga akan beragam. Saya mau kelilingin tali bambunya itu karena misalkan tinggi, jadi 3 lilitan, jadi 1 lilit, jadi 4 lilitan. Jawabannya setiap anak akan berbeda sesuai imajinasinya. Nah, harapan saya dengan mereka mengerjakan 3 minggu ini dengan setiap minggunya dibimbing untuk menuju kepada tujuan pembelajaran tertentu dan ada bukti asesmennya, saya harapkan yang tadi mau saya capai itu ya tercapai tadi, penyelesaian masalah terkait dengan keliling, ya kan? Jadi ini contoh yang menggunakan keterbatasan digital. Jadi anak tukar modulnya. Jadi ini misalnya hari Senin, Nina yang sampai hari Senin depan tuker modul 2, kita cek modul 1, ketika balik kita bisa kasih feedback, atau kita bisa ngecek kayak gitu. Jadi ini nggak harus di depan komputer gitu, nggak selalu digital, bisa seperti itu. Ya, demikian sesederhananya rancangan belajar ini dari versi saya. Kenapa? Karena karakter siswa saya itu akan berbeda dengan karakter siswanya Kak Putu dengan teman yang lain gitu ya. Jadi ini hanya sekedar sharing dari saya. Demikian, ini saya tutup. Selanjutnya adalah rancangan desain yang dimiliki sama Kak Putu dengan versi Kak Putu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran saya.
Terima kasih Bu Andri. Yang tadi kayaknya lengkap banget ya. Sudah sangat detail. Di sini saya akan menjelaskan versi saya, di mana syaratnya siswa mempunyai gadget, Gadget sehingga bisa dilakukan pembelajaran melalui daring dari atau via internet. Iya. Ya, karena memang sudah dijelaskan juga karakter siswa saya sesuai dengan pembelajaran yang jadi sebagai guru kita menyesuaikan saja. ya. Dan ini saya menggunakan teknologi. Kenapa sih menggunakan teknologi? Karena tujuannya kembali lagi teknologi itu diharapkan mempermudah. Jadi dengan adanya teknologi itu bisa membuat kita menjadi lebih mudah dalam melakukan pembelajaran. Tetapi kalau misalnya tidak punya gadget, itu tidak perlu dipaksakan karena malah jadinya mempersulit. Jadi tujuannya ya menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Nah, pertama, oh iya, tadi sebelumnya layar saya terlihat kan ya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Yang tadi dari KD yang sudah diturunkan, saya membuat indikator pembelajarannya seperti berikut ini. Jadi kita mengidentifikasi bangun datar yang persegi, mana yang persegi panjang. Persegi panjang. Ya. 2, menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Jadi setelah itu terakhir kita menganalisis cara menyelesaikan masalah terkait dengan persegi dan persegi panjang. Itu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi asesmen yang pertama saya memikirkan saya ingin meminta anak untuk membuat jurnal matematika. Nah, kenapa harus jurnal matematika? Karena saya ingin membuat anak melakukan observasi sehingga mereka tuh mendapat pengalaman tertentu dari observasi tersebut. Nah, hasil pengamatannya nanti ditulis ke dalam bentuk jurnal. Kedua itu kuis matematika untuk mencapai indikator yang nomor 2. Yang terakhir itu menjawab soal LKS. Kita lanjut. Jadi pertemuan pertama ini kita adakan sesi pertemuan via Zoom dengan anak murid. Terserah anaknya kalau memang punya akses terhadap handphone atau menggunakan handphone orang tua mereka, itu terserah. Atau memang kalau ada laptop, boleh menggunakan laptop mereka atau orang tua mereka. Nah, setelah kita adakan pertemuan via Zoom, saya minta anak-anak, saya jelaskan dulu konsep mengenai persegi dan persegi panjang. Apa bedanya, dan bagaimana mengukurnya. Lalu setelah saya menjelaskan bagaimana cara mengukurnya, saya tuh minta anak-anak untuk mencari barang-barang yang bentuknya sisi berbentuk persegi dan persegi panjang. Persegi panjang. Iya, misalnya contohnya ada anak yang menemukan ini Pak, ini saya bilang persegi. Bagaimana kamu bisa tahu kalau ini persegi? Coba diukur. Oh, ternyata panjangnya ada yang beda. Oh, ternyata tidak sama semua nih sisi panjangnya. Oh, berarti kesimpulannya itu bukan persegi ya, berarti itu persegi panjang. Nah, nanti anak-anak yang lain mencari barang-barang yang lain sampai ditepungan banyak, lalu dicatat dalam buku mereka masing-masing. Iya. Jadi sesi online ini diharapkan guru bisa mengoreksi siswa untuk mengidentifikasi yang mana sih bangun yang persegi, yang mana yang bangunnya mempunyai sisi persegi panjang. Dilihat dari mengukur sisi ada. Apakah sisi-sisinya sama atau ada panjang yang beda, seperti itu. Kita lanjut. Jadi itu untuk pertemuan pertama ya, Bapak dan Ibu, dengan sesi Zoom. Lalu pertemuan selanjutnya, di sini saya ingin kalau bisa kita adakan sesi Zoom lagi, lalu saya memutarkan video. Kalau memang tidak memungkinkan, itu bisa opsi 2, yaitu guru mengirim link video ke orang tua, video ke orang tua, nanti orang tua memutar video tersebut kepada anaknya. Nah, kalau memang gurunya sempat, gurunya bisa membuat videonya terlebih dahulu. Kalau memang tidak sempat, itu boleh dicari di internet, dan kalau memang bahannya sudah tepat, dan guru sudah melihat video tersebut sebelumnya, bisa digunakan.
Atau opsi terakhir, Guru menjelaskan. beberapa termasuk saya juga pernah misalnya saya siapkan papan tulis Iya. di samping saya yang kecil, lalu saya jelaskan. Jadi ada beberapa opsi untuk melaksanakan pembelajaran daring. Misalnya videonya seperti ini ya. Kita lihat sebentar. Layar saya apakah terlihat? Belum. Belum ya? Iya. Saya pindah dulu ke Google Chrome. Oke. Google Chrome. Nah, ini video yang saya temukan. Nah, Sri Mutiara Putri. Tidak dengar suara, Pak. tidak dengar suara ya, Pak? Iya, Bu ya? tidak dengar suara. Ada setting yang harus saya... Atau dijelaskan saja sambil berjalan, Kak Putu jelaskan saja. Ini ngapain gitu. Oke, siap. Jadi ini di video ini si guru menjelaskan cara menggunakan grid. Grid itu apa sih? Itu adalah kotak-kotak kecil yang ada dan dihitung berapa jumlah kotaknya untuk mengetahui berapa panjang sisinya terlebih dahulu. Lalu setelah mengetahui panjang sisi, lalu ditotal untuk mengetahui kelilingnya. Jadi memang seperti itu videonya. Persatu dari titik yang A ke titik yang B. Sampai titik B. Iya, seperti B itu. sampai C. Iya. Itu untuk pertemuan kedua. Jadi saya meminta anak untuk membuat video. Seperti itu. Lanjut ke pertemuan selanjutnya. Seperti apa? Nah, di pertemuan pertama kita anak-anak sudah menuliskan benda-benda yang dia temukan. Ya, betul, benda-benda yang mereka sudah temukan. Lalu di pertemuan kedua sudah ada penjelasan mengenai cara menghitung keliling. Dari kedua pertemuan sebelumnya mereka sudah tahu tuh. Lalu mereka diminta untuk membuat tabel seperti ini. Jadi ditentukan panjangnya berapa, ditentukan lebarnya berapa senti, lalu kelilingnya dihitung. Jadi melengkapi tabel. Dan tidak setiap hari harus dikumpul. Jadi bisa saja dalam 1 minggu pertemuan itu, misalnya 1 minggu ada pertemuan, jadi dikumpul 1 minggu sekali. Agar terlalu banyak nih, misalnya pengumpulannya lewat WhatsApp, jadi dikirim ke gurunya. Kalau kita buat setiap pertemuan dikumpul, itu akan mungkin terlalu banyak ya. Jadi saya sih idenya untuk misalnya dalam 1 minggu itu dikumpul 1 kali saja, jadi dirapel seperti itu. Nah, pertemuan selanjutnya ini kuis. Anak-anak diharapkan dapat menjawab soal dalam bentuk kuis. Di sini Bapak dan Ibu sudah pernah melihat atau melakukan atau bermain kuis seperti ini? Sudah, Pak. Sudah. Sudah? Iya, bersama anak juga cari di kuisis. Bagus kalau gitu. Berarti ini saya semakin mudah nih menggunakannya, menjelaskannya maksudnya. Nah, ini kuis ini cukup mempermudah guru untuk membuat soal latihan. Karena memang beberapa konten sudah tersedia. Misalnya kita ketik materi yang ingin kita keliling persegi dan keliling persegi dan persegi panjang. Kita ketik, nanti ketemu ada di situ hasilnya. Dan ini misalnya kita klik link ini, nanti akan pergi ke Quizizz. Quizizz itu seperti apa? Untuk yang belum tahu, akan seperti ini. Jadi dia anak-anak itu seperti berlomba-lomba menjawab soal. Dan mereka bisa melihat skornya langsung setelah mereka mengerjakan. Menjawab, iya. Iya, betul. Ini setelah selesai, Quizizz tidak harus dikerjakan bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa dikerjakan sendiri-sendiri di gadget murid masing-masing. Masing-masing. Iya.
dan nanti skornya bisa ditampilkan. Nanti akan muncul. Langsung ditampilkan di hasil kerjanya. Betul, Bu Min. Nah, di dalam kuisis ini gimana sih pertanyaan apa saja yang bisa saya tampilkan? Karena sebagian besar adalah pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda sudah pasti ada. Nah, ini akan jadi seperti ini. Tentukan keliling bangun persegi jika panjang sisinya seperti ini. Lalu dijawab. Jawaban yang mana ya? A. A. Yakin? Keliling. Salah. C. Oke. Yang ketiga. Oke, jadi seperti itu. Intinya seperti itu kuisisnya, dan nanti akan terlihat skornya seperti ini. Iya. Dan di kuisis kita juga bisa modifikasi soal. Jadi tidak hanya tidak hanya pilihan ganda, bisa saja kita membandingkan seperti pertanyaan terbuka yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, coba kita bandingkan persamaan dan perbedaan bangun berikut. Jadi seperti itu. Jadi guru tidak hanya bisa membuat soal pilihan ganda, tapi juga bisa soal perbandingan, bisa juga soal isian, atau pertanyaan terbuka. Seperti itu. Ini misalnya, jadi si guru itu bisa setelah mendapat soal yang sesuai, guru juga bisa menambah pertanyaan. Dan mereka juga bisa menambah pertanyaan dari kuisis yang lain. Jadi bisa digabung gitu. Jadi ada pertanyaan dari kuisis yang lain, saya mau ambil deh pertanyaan ini, saya taruh di kuis saya, bisa. Jadi cuma belum tahu caranya, Pak. Oh, iya. Biar aja nanti belajar. Iya, jadi ini kasih gambaran, nanti kalau mau tahu caranya, nanti bisa dibimbing di grup gitu. Jadi kan kita kasih pembelajaran modelnya beda-beda, nanti bisa dibimbing. Benar. Betul. Setelah selesai menjawab kuis, nanti kan jawaban dari anak-anak sudah terlihat dan skornya juga sudah terlihat. Jadi guru bisa tahu nih sudah sampai sejauh mana pemahaman anak-anak. Hasilan dari anak. Betul. Kalau misalnya ternyata masih perlu penambahan, berarti guru perlu menjelaskan atau memperdalam kita bisa analisa dari soal yang paling banyak salah di mana misalnya. Ternyata paling banyak salah itu adalah membandingkan, di soal membandingkan anak-anak masih kurang bisa di situ. Jadi guru bisa menjelaskannya. Nah, seperti itu kegunaannya. Selanjutnya, memang teknologi tidak sepenuhnya bisa benar-benar selalu menggunakan pembelajaran tidak selalu menggunakan teknologi. Kadang memang guru perlu juga meminta siswa untuk mengerjakan soal dalam bentuk lembar kerja siswa. Bagaimana kalau lembar kerja siswanya via online? Jadi guru bisa mengirim soal dalam bentuk file lalu dikirim ke orang tua siswa. Seperti itu. Dan soalnya disusun berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, itu. Dan bagaimana sih pengumpulannya? Pengumpulannya bisa ditulis dalam buku, setelah itu difoto, lalu dikirim ke guru masing-masing. Iya. Atau bisa lewat Google Form. Iya, betul. Dan Ibu Min juga menambahkan, bisa lewat Google Form. Jadi memang kalau masih ada waktu tambahan untuk persiapan, guru bisa membuat soal dalam bentuk Google Form nih. Kenapa harus Google Form? Karena mirip seperti Quizizz, Google Form itu dia bisa mengecek jawabannya secara otomatis. Jadi itu cukup mempermudah guru untuk melakukan pengecekan. Seperti itu. Selanjutnya, terakhir itu hampir sama seperti Quizizz yang sebelumnya. Tetapi bedanya yang tadi kan materinya sudah selanjutnya akan membahas bentuk gabungan. Maksudnya bentuk gabungan dari beberapa persegi panjang.
Jadi soalnya kita cari lagi yang memang sesuai. Kalau memang tidak ada soalnya yang sesuai, kita bisa bikin. Ini salah satu media quiz online yang lain, yaitu Kahoot. Di sini hampir sama seperti yang tadi yang saya sudah jelaskan di Quizizz. Bedanya tampilannya saja, rata-rata bentuknya sama. Ini kita coba mainkan sebentar. Misalnya, ini seperti ini soalnya. Bapak Ibu sebelumnya? Belum. Belum. Ya. Ini mirip seperti Quizizz. Jadi mereka masuk menggunakan. Cuma Kahoot nggak bisa diedit ya? Nah, sebetulnya Kahoot bisa Bu diedit. Jadi kalau Ibu lihat layar saya, ini ada pilihan nih warna biru, edit. Oh ya. Ya. Ini bedanya Kahoot kalau diminta sebagai tugas ke siswa perlu dikerjakan di yang saya tahu itu perlu dikerjakan di handphone mereka masing-masing. Jadi memang kalau ada soal-soalnya aplikasi khususnya. bisa diedit ya? Bisa diubah. Kalau kita mau, jadi ini kalau kita mau tambah soal ada pilihannya add question di sini. Kalau misalnya kita mau tambahin waktu, kayaknya anak-anak nggak bisa nih 30 detik selesai. Kita ubah deh waktunya, kita ubah ke 90 detik agar memberikan toleransi waktu ya. Terus misalnya opsi jawabannya, terkadang memang soal buatan, ini kan soal dibuat oleh manusia, jadi masih ada kemungkinan salahnya. Jadi ada baiknya guru memeriksa terlebih dahulu satu persatu. Karena pengalaman saya, memang ada beberapa kalau kita langsung terapkan, ada yang kunci jawabannya salah. Jadi langsung siswanya tanya, kok ini jawabannya tidak sesuai Pak, jadi seperti itu. Ini soal gabungan yang saya bilang tadi, keliling gabungan. Setelah guru menjelaskan konsep keliling gabungan, diberikan soal itu. Kalau mau tambah soal, bisa klik add question. Ada beberapa pilihan soal yang bisa gunakan itu quiz atau benar salah. Jadi memang pilihan ganda. Di sini kalau mau tambahkan gambar bisa klik upload image. Kalau link YouTube bisa juga YouTube link. Seperti itu. Kita kembali ke Kak Yoga, itu yang question itu disediain pertanyaan, kita bisa pilih. Question bank. Di sini kalau kita cari di question bank, misalnya kita mau mencari keliling persegi panjang. Kita langsung explore ya, saya juga baru tahu. Jadi question adalah soal buatan orang yang sesuai dengan kata-katanya, sesuai dengan hasil ini keywords yang kita ketik. Iya. Misalnya rumus keliling, iya betul. Rumus keliling persegi panjang misalnya. Oh ini kayaknya soalnya sesuai nih, kita bisa tambahin tuh di soal kita. Jadi tidak perlu repot-repot mengetik lagi. Tapi memang kalau kita sudah cari masih tidak ketemu nih soal yang kita mau, yang ada di Kahoot ini, kita bisa buat sendiri. Seperti itu. Hampir sama Kahoot dan Quizizz, rata-rata. Kalau Kahoot, kalau waktunya habis, sudah selesai, jadi nanti skornya anak-anak itu 0. Tapi kalau Quizizz, kalau waktunya sudah habis, anak masih bisa di-download juga nggak, Kak? Ya, Bu? Di-download juga Kahoot-nya ke HP? Ke HP, Kahoot-nya di-download lagi? Masuk ke web juga bisa. Masuk ke web juga bisa. Dari web, kalau dari HP juga bisa dari browser masing-masing. Jadi bisa di Google Chrome, dibuka langsung di situ, jadi tanpa perlu download. Kayaknya tadi ada Google Play juga kali ya, Kak? Google Play bisa di-download aplikasi Kahoot-nya dan Quizizz-nya. Iya, boleh dicoba. Nanti dicoba.
Anak biasanya seneng karena nanti ada kayak tinggi-tinggian skor gitu. Iya, betul. Bersaing, Jadi, Bu, kalau balapan. satu. Jadi Ada yang mereka senang, ada tuh yang stres kalau lebih nggak termotivasi. Iya, maaf Bu Putih. Ada kadang-kadang nggak suka cepet-cepet kan, jadi mungkin bisa Iya. dimodifikasi. Betul. Iya. Tuh, intinya ini paparan terserah mau pakai gimana. Iya. Yang penting pertanyaannya dibuat atau didesain sesuai dengan yang materi yang Materi, sudah ya. Tidak dibuat dari materi. jelaskan tadi. Sesuai tujuannya. Iya, Ya. sesuai tujuannya. Jadi bentuk sih apa aja ya, bentuk tuh bisa macam-macam, tapi yang ketika mendesain assessment yang perlu selalu diingat itu yang pertama tujuannya, kedua mungkin Tujuan, konteksnya, iya. apa, bisa melakukan apa. Terus yang diingat, tujuan itu bukan sekedar tujuan kayak indikator-indikator yang biasa kita pikirkan yang formal ya, tapi kita juga punya tujuan-tujuan pribadi kan. Misalnya kalau kita ingat lagi materi Gernas Tastaka yang awal-awal kan kita menginginkan anak mengomunikasikan gagasan matematisnya. Artinya kalau kita pengen kayak gitu, asesmennya harus dibikin di mana mereka harus berkomunikasi, entah menuliskan pemikirannya atau ngobrol dengan temannya gitu kan. Misalnya kita mau pemecahan masalah, artinya mau nggak mau kita nggak cuma masukin rumus, tapi kita kasih asesmen yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Atau kita pengen siswa menjelaskan penalarannya. Jadi tujuan-tujuan itu kita harus punya tujuan-tujuan juga personal buat kita yang kita tahu arahnya mau ke sana gitu. Nanti assessment-nya tinggal ngikutin. Bentuk sih bisa apa aja. Mau pakai internet, mau nggak pakai internet, mau soal, mau project, mau apa itu bisa macam jurnal apapun itu. Lantung. Oke. Terima kasih Bu Putih sudah menambahkan. Nah, balik lagi ke indikator yang tadi, yaitu menganalisis cara menyelesaikan masalah terkait dengan keliling persegi atau persegi panjang. Kalau kita menganalisis masalah terkait dengan masalah berarti itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kan ya. Jadi diharapkan soalnya yang dibuat, misalnya saya bisa buat soal LKS di sini, saya juga bisa buat dalam bentuk kuisis yang tadi. Yang penting kandungan soalnya itu mengenai cara menyelesaikan masalah keliling persegi atau persegi panjang yang berkaitan dengan sehari-hari. Bentuk soalnya bisa bentuk soal cerita, open-ended question, pertanyaan terbuka dari yang sudah dijelaskan tadi. Seperti itu. Dan terakhir, berkaitan dengan jurnalnya, ini bisa juga nih dibuat misalnya agar anak tidak hanya membuat jurnal tertulis, anak juga bisa misalnya dari jurnal yang sudah dibuat, mereka menceritakan pengalamannya dalam bentuk tertulis. Tidak hanya tertulis, bisa juga mereka merekam video mereka terus dikirim ke gurunya. Jadi anak-anak tuh dari tulisan mereka menceritakan ulang. Jadi aku ngapain aja sih di dalam topik ini, aku sudah mengobservasi apa saja, apa yang sudah aku temukan, apa yang aku alami. Misalnya yang tadi Bu Min tambahkan perasaanku bagaimana, kesulitanku ada di mana. Jadi seperti itu bisa dibuat dalam bentuk video dan dikirim ke guru. Ini hanya variasi saja sih. Bentuknya bisa apapun, yang penting memudahkan antara guru dan siswa dalam mengerjakannya. Kalau memang teknologinya terbatas, tidak usah dipaksakan. Jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup itu penjelasan dari saya bagaimana menggunakan assessment dalam bentuk daring. Setelah ini adalah sesi membuat rancangan untuk rancangan sesuai KI dan KD yang sama. Maksudnya berdasarkan pengelompokan yang tadi. Bisa disebutkan kelompoknya sebelum saya jelaskan lagi. Tadi Bu Andri, mohon maaf. Ya, ini pengelompokannya bagaimana? Kelompok tadi Kak Ega akan membuat kelompok. Kita akan dibagi 3 kelompok. Nanti akan di-share, Putu udah siapin itunya ya, KIKD yang buat di-share ke grup kan yang dalam bentuk PDF? Yang dari Google Drive. Nanti saya kirim. Ya, jadi nanti bisa memilih, bisa kali ini pakai KD saja nggak apa-apa, sesuai kelasnya. Pilih 1 KD, kemudian buat pembelajaran. Jadi kalau tadi itu kita cuma contoh aja, pasti Bapak Ibu lebih jago, lebih bagus deh.
Poinnya nanti pelajaran-pelajaran yang sudah dikasih sama Gernas dari 1 sampai 5 itu nanti bisa diterapkan. Tadi kan kayak ada konkret, gambar abstrak, terus ada penalarannya, ada komunikasinya. Nah, itu coba dipikirkan gimana rancangan asesmennya seperti itu ya. Nah, waktunya itu tadi saya lihat ini waktunya 30 menit cukup lah ya. Atau 25 menit. 25 menit ya. Terlalu rinci kayak Bu Andri gitu kan, cuman kayak iya, nggak perlu. Bayangannya kalau bisa diterangin tujuannya kurang lebih ini, nanti asesmennya kayaknya bentuknya kayak gini gitu kan, nggak sedetail, nggak serinci itu kan. Yang tadi. Enggak, itu kan perlu pikir banget, tapi punya gambaran bahwa nanti saya akan buat ini, jadi asesmennya gini, nanti kira-kira kegiatannya bakal kayak gini, nggak perlu sampai detail kayak gitu. Karena itu saya bikin detail karena buat contoh aja gitu, biar punya gambaran gitu. Iya. Jadi, atau 20 menit aja ya? 20 menit lah ya. KI dan KD-nya sudah saya share, nanti pengelompokannya berdasarkan apa ya? Pengelompokannya tadi Kak Ega coba kalau enggak bebas aja nggak apa-apa deh. Dipilih aja salah satu ya. Pilih aja. Dibagi kelompok supaya bisa didiskusikan bersama dalam kelompok Bu. Lalu satu kelompok bisa diberikan satu tugas saja untuk. Ya betul. Ya jadi cuma ada 3 rancangan. Diobrolin gitu ya. Ya betul. Jadi ada komunikasinya untuk mendesain ini. Ibu-ibu jadi sudah nanti berdasarkan nanti di rumah. Yang tadi ngajar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 berdasarkan kelas yang diajar. Kelas ya. Iya, biar lebih enak. Betul. Mau dibagi sekarang? Udah buat kelompoknya. Udah. Langsung ini ada Ika, ada Kak Ika, ada Kak Devi. Halo. Nah, siap jadi fasilitas dalam ruangan ya. Siap. Loncat-loncat aja nih. Satu lagi, Kak Putih jago. Kak Putih mau fasilitasin yang satu kelompok nggak? Boleh. Oke. Tadi Putih juga masuk ya. Siap. Oke. Nanti saya mudahan. Nah ini ada Kak Jeffrey juga bisa, ini ada Kak Jeffrey. Ya, baru masuk nih Kak Jeffrey. Baru masuk, itu bisa. Jadi Kak Putih, Kak Putu sama saya bisa lompat-lompat. Oke. Mungkin dijelaskan sedikit ke Kak Jeffrey kali ya. Iya, nanti tiba-tiba dia bingung. Oh iya Kak Jeffrey. Udah di briefing sama Kak Woro, harusnya udah di briefing sama Kak Woro. Oke. Kak Ade nih juga di sini. Kak Ade. Oke, Kak sudah langsung aku buka roomnya aja ya. Ya, silakan. Bapak Ibu nanti tolong kayak dipilih yes gitu ya. Ada pilihan di masing-masing layar. Join. Ya, join. Biar bisa diskusi lebih kecil kelompoknya. Unassign ini yang belum adalah Omi. Omi berarti masuk di Kak Andri, aku masukin salah satu dulu ya. Ya, boleh. Oh, join. Dekat room. Kak Putu di kelas yang kedua, Kak di yang kelas yang 6 ya. 5-6. Siapa yang belum nih? Ibu Nur sama Ibu Haryati bisa klik join. Ibu Wansa juga sama Kak Keisha. Kak Keisha?
Semua sudah kuasain. Ibu Nur atau Ibu Ati? Ibu Anti? Halo. Oh, Ibu Mercy. Ibu Mercy. Ibu Mercy. Halo. Kak Keisha. Ini 4 orang nggak gabung nih. Kakak Rian nggak gabung grup. Ini banyak banget nih. Kak Jeffrey, Kak Dita. Nihma. Ibu Nihma, Ana Santo. Sentu grup. Tuh. Ibu Nihma, halo, Ibu Mercy. Ibu Mercy, halo. Ibu Anti atau Ibu Nur, apakah mendengar suara saya? Oke. Kan penjumlahan, pecahan, berpenyebut sama. Iya, kakak. Kakak makan. Iya. Apa ya kira-kira? Itu dari Jabar. Gimana kira-kira? Oh, Ibu Nihma, selamat datang. Mana Ibu? Ketika atau yang lain mungkin ada masukan. Kalau dari saya untuk sementara mumpung dari kalimatnya menjelaskan dan Ibu Mercy, halo. Ini kelompok berapa ya? Ini inti ya? Main room, Kak. Main room ya? Ya. Oh, aku cuma bisa ke room 1 doang ya? Nggak bisa ke room 2 ya? Kakak, aku yang pindahkan. Kakak mau ke room 2, Kak? Room 2, ya. Room 1 sudah ada Kak Ika, tadi udah ada sedikit diskusi. Ya, sebentar ya, aku Kakak tadi sebelumnya di mana ya? Room 1. Room 1. Tadi room 1, sekarang mau coba ke room 2. Room 2. Oke, sudah Kak, room 2. Terima kasih. Sama Kak.
Nanti keluar aja nanti kalau itu. Kakak Esther. Apa itu? Kak Esther? Oke, sudah. Good job. Join. Iya, Ibu pilih join. Itu lagi dibagi kelompok, Ibu sayang. Sederhana mendasar. Halo Kak Ega, aku tadi keluar dari ruangnya itu. Kakak mau masuk ruangan yang lain, Kak? Boleh, boleh. Biar lihat. Iya, 1-2 ya, aku pindahkan ke... Tadi, Oke. Kakak, sorry. Iya. Gimana? Terserah, dari sini ke situ. Untuk apa? Sih materi yang tadi buat itu sebentar mau bikin laporan. Bye-bye Kak Rian, makan sayur jangan lupa. Dadah. Pengurangan berarti melakukan sudah berarti sudah 3. Itu dibagi penjumlahan 2 pengurangan aja, ya? Iya. Dibagi 2. Biar dapat 4. Untuk penalaran bisa ditambah gini loh. Kenapa kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan itu harus disamakan penyebutnya? Nah, itu pertanyaan kritis tuh. Kenapa harus disamakan? Karena ketika udah dicampur, anak-anak tuh langsung keder. Tahu-tahu kali-kalian disamain penyebutnya, penjumlahan enggak. Jadi gimana? Itu bisa jadi masuk untuk lebih didetailin itu penalaran kenapa sih disamakan penyebut? Iya, jadi memahami mengapa kalau menjumlahkan atau mengurangi pecahan harus disamakan penyebutnya, itu menurut saya itu bagian dari penting. Tapi saya tahu kalau teman-teman kan beda nih. Kalau itu bagian penting dari saya karena anak-anak
Halo, bertemu lagi. Saya mau coba join kelompok 3. Ya Kak, tolong ingatkan 5 menit lagi ya Kakak, sebentar. Iya. 10 menit lagi deh nggak apa-apa, sampai 40 ya. Coba ya, aku ini. Sampai 40 ya. Pokoknya tadi aku sudah atur 20 menit, nanti kalau... Oh, udah tuh 20 menit ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Lagi aja ya. Oke. Nggak apa-apa, udah dapatnya ya. Udah 20 menit ya tadi ya? Ya, aku settingnya soalnya. Sebentar Kak Andri ya. Oke, aku minta yang ketiga. Tadi Kak Andri masuk mana ya? 2, sekarang 3. Iya benar. 3. Oke, sudah. Itu Kak, sudah Kak. Terima kasih. Sama. Ya Tuhan, ini sudah jam berapa nih? Kalian, kirim ke kalian video dong. Semangat belajar matematika. Sama Agustus nanti.
Sesmana, sesmana, sesmana. Tapi amat bosan. Di belakangnya Kak Ega ada siapa itu? Cepet sekali ya waktunya ya. Udah berapa menit lagi nih? Kakak mau keep di break, maksudnya mau tetap lanjut aja atau gimana Kak? Bisa nambah 5 menit. Ya. Bisa nambah 5 menit. Ya udah nambah aja 5 menit. Oke. Semangat Kakak. Ayo lanjut tuh. Jadi sudah tetap lanjut Kak. Jadi ya, sip. Nanti kalau misalnya close, Kakak keluar aja terus bilang aku ya, terus aku nanti close. Oke. Pandri, terima kasih. Tapi kalau misalnya udah balik lagi nggak apa-apa, nanti dibahas aja. Karena sebenarnya memikirkan tujuan itu emang butuh pikiran jernih, butuh waktu, butuh merenung. Jadi kalau memang dalam kondisi kayak gini kayak gitu loh. Ya udah nanti siapa yang dapat aja yang ini nanti bisa dipikirkan, nanti bisa di-share. Dipikirkan lama-lama gitu sampai seminggu kek, 2 minggu kek gitu. Karena sebenarnya nggak mudah ya. Ini tuh harus berpikir jernih, nggak bisa langsung panas-panasan begini atau dalam kondisi udah penuh gitu kepala terus kita memikirkan tujuan. Ini udah masuk, udah pada masuk. Kita sudah kembali. Semua udah selesai ya Kak ya? Sudah habis waktunya, bukan? Iya, sudah habis, tapi nanti dibahas deh. Karena memang memikirkan tujuan itu butuh, ya itu tadi, butuh pikiran jernih, butuh merenung, jadi nggak bisa langsung jedat gitu ya. Dapat itu pasti susah kok. Kalau kita benar-benar mikir. Tapi kadang-kadang ngobrol gitu malah jadi ada ide gitu, jadi bagus juga. Ngobrol-ngobrol. Iya, makanya nanti siapa yang dapat, nanti di-share aja. Jadi kita ngerti kok kalau nggak ketemu ya. Iya, ketemu nggak apa-apa, belum ketemu bisa dipikirkan lagi. Ini udah gabung semua belum di ruangan ini? Belum. Baru 9. Belum. Ruang 2 masih dengan Kak Putu masih. Kak Putu ya. Tadi aku lihat udah ketik-ketik tuh. Kak Jeffrey juga kayaknya masih nih. Kak Jeffrey juga lagi ketik-ketik tadi saya lihat. Tadi saya tanya-tanya sedikit. Yang di ruang 2 itu tadi biasanya yang nggak terpikir itu kenapa sih harus disamakan penyebutnya. Itu kalau menurut saya itu bagian dari penalaran yang penting untuk dijelaskan. Tadi saya usul itu aja sih. Kenapa harus disamakan penyebutnya, penjumlahan dan pengurangan. Karena pengalaman sih banyak juga yang ketuker kan. Tahu-tahu perkalian disamakan penyebutnya. Berarti konteks perkalian tuh nggak paham. Tahu-tahu penjumlahan main ditabrak, dijumlahkan. Sering ketemu kayak gitu, jadi ini pasti penekanannya mesti lebih nih nalar di sini nih, karena ketemu anak-anak tuh biasanya kayak gitu, ketemu anak sekolah, misalnya kelas SMP nih, tahu-tahu ya itu menjumlah itu, loh kok malah langsung ditabrak terus perkalian disamakan penyebut gitu. Jadi ya bagi saya penting untuk kenapa sih harus disamakan, terus kenapa perkalian tuh enggak gitu. Ya Kakak, nanti Kakak tunjuk aja kalau misalnya ada yang mau sharing ya. Ya, nanti sampai kembali dulu semua, apapun hasilnya, nggak apa-apa dipresentasikan saja, apa yang dirasakan, terus apa yang diperoleh. Berapa menit lagi nih Kak, biar aku kedua kakak yang... Oh, tadi udah jalan belum 5 menitnya? Tadi kan tambah 5 menit udah selesai. Udah lewat. Udah lewat berarti tutup. Iya, tutup aja. Ini waktu tinggal 10 menit ya. Ya, 30 detik lagi mereka kembali Kak ya. Ya, 20 menit lagi. Kita ada jam lagi. Oke, belum pada nggak apa-apa langsung. Ini kayaknya udah ya, udah 15:41 di sini, di sana berarti. Udah balik semua nih Kak. Oh, udah balik, sip. Udah balik ya.
kita panggil balik. Kita terlambat kembali. Gimana tadi? Belum selesai juga. Ya, belum. Bapak. Masih pada semangat ya. Gak apa-apa. Masih pada semangat. Yang penting dasar-dasarnya sebisa tahu. Ya. Jadi terima kasih yang sudah bekerja sama dalam kelompok. Tadi awal-awal sempat agak memulainya bingung ya, karena memang ini mulai dibiasakan juga untuk bersama-sama, bekerja bersama-sama, mengeksplorasi gagasan, dan memang untuk tujuan ini nggak apa-apa kalau misalnya belum selesai. Yang penting hari ini adalah bagaimana logika berpikir untuk merancangnya itu udah ketemu gitu ya. Betul, nanti apapun hasilnya nggak apa-apa, siapa yang bersedia untuk presentasikan, nggak apa-apa, saya minta satu kelompok saja nanti dari perwakilan siapa. Karena untuk kita mikir tujuan terus membedahnya itu memang butuh ekstra energi dan pemikiran. Tapi nggak apa-apa, karena tadi Mbak Putih juga bilang kalau bisa jadi ketika kita ngobrol sama teman-teman tuh kita dapat ide terus langsung dicatat, itu bisa terjadi. Jadi apapun adanya yang sudah dikerjakan, prinsip utamanya itu adalah bahwa hari ini logika berpikir untuk merancang itu dapat, dan itu sesuai dengan perjalanan materi-materi yang sudah diberikan dari tahap 1 sampai dengan tahapan hari ini. Karena intinya nanti adalah ngerancang, kemudian kita memberikan yang terbaik untuk anak sesuai dengan karakter siswa dan keragaman siswa yang kita ajarkan. Jadi pasti rancangan setiap guru itu akan ada beda-beda gitu, akan ada beda-beda tergantung kondisi siswanya. Jadi silakan, siapa yang mau share pertama kali, jadi share nggak apa-apa, perasaannya juga boleh, kemudian hasilnya seperti apa, terus nanti akan seperti apa ke depannya, mau seperti apa, kayak gitu. Oke, silakan dari kelompok 1, 2, 3, cepat saja nggak apa-apa. Satu kelompok bisa 2 menit ya bicara, atau silakan kelompok 1 untuk kelas 1, 2. Tidak apa-apa yang terjadi di room itu diceritakan saja, terus dapat hasil apa. Ayo Kak Naomi, Karina. Kelompok 1. Kak Esther. Jadi ini sekaligus bentuk refleksi ya, ini sekaligus bentuk refleksi juga untuk sekalian menutup acara ini, karena selanjutnya akan saya serahkan kepada yang bertanggung jawab untuk TOT Maluku ini adalah Kak Woro. Kak Woro sudah sampai belum ya? Ya. Oke, silakan Ibu Rina kelompok 1 boleh? Ya. Dengan Kak Grace juga tadi. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Oke. Ya, untuk kelas 1 kita ambil 3.3 membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan benda-benda konkret. 3.3. Iya, yaitu 3.3 membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Itu KD-nya. Ya. Untuk rencana asesmennya itu kita menghitung banyaknya benda. Jadi ada dua kelompok A dan kelompok B. Kalau itu untuk menghitung ya, untuk menghitung banyaknya benda dari masing-masing kelompok sehingga kita bisa menentukan, bisa membandingkan bilangan pada kelompok A dan bilangan pada kelompok B. Kemudian untuk kita masuk untuk bentuk asesmennya bisa kita buat jurnal. Jurnalnya itu dengan mungkin kita bisa menyuruh anak keluar kelas pada saat itu untuk mengumpulkan batu atau mungkin juga mengumpulkan daun kalau ada di sekitar itu. Lalu kelompok yang ini berapa, kelompok ini berapa, bisa kita menghitung seperti itu. Nah, itu untuk jurnalnya. Kemudian juga bisa kita pakai, ya, untuk sementara itu dulu, lalu masuk di dalam
proses pembelajaran dalam penilaian dari benda-benda itu kita menjodohkan. Umpamanya kita menggambar bentuk bintang atau tadi daun atau tadi batu, berapa banyak jumlah batu atau daun itu di satu kelompok, kita jodohkan ke bilangan. Apa bilangannya, umpamanya 12 atau 10 atau berapa sesuai dengan yang dikumpulkan anak-anak tadi. Mungkin untuk sementara itu Bu, karena kondisi saya juga agak kurang enak. Iya, terima kasih banget Ibu Rina. Tadi saya menangkap kok bahwa itu intinya kan membandingkan dengan benda konkret. Kemudian Ibu Rina menentukan asesmennya itu adalah nanti anak-anak itu bisa untuk ngerjain bentuk representasinya itu nanti menjodohkan dan sekaligus membandingkan dari gambar tersebut. Nah, bagaimana mereka bisa sampai pada tahapan itu, Bu? Ibu Rina merancang kegiatan kalau mereka itu dibawa keluar kelas dan mengumpulkan benda-benda konkret, gitu ya, Bu, yang saya tangkap ya? Iya. Poinnya seperti itu. Ya, Mbak Putih mungkin ada yang mau ditambahkan? Unmute dulu. Nah. Oh, nggak apa-apa. Tadi saya masuk di kelompok ini soalnya, jadi nggak. Oh, oke. Udah jelas sih, maksudnya untuk awal-awal udah kebayang tuh apa sih artinya bukti kalau misalnya siswa bisa membandingkan antar kelompok gitu. Jadi menurut saya sih sangat jelas gitu. Ya, kelompok berikutnya. Terima kasih. Tapi intinya sudah jelas. Terima kasih Mbak Putih dan Ibu Rina. Silakan ke kelompok 2. Sebentar saja, nggak apa-apa. Apa yang dihasilkan saja diceritakan. Ayo. Kelompok 2. Bu Vera, Kak Fibi, Bu Nihma. Yang tadi tuh. Yang tadi. Ayo. Oh, kalau belum siap kelompok 3 dulu nggak apa-apa. Nggak harus urut. Iya. Ya, Bu Ita. Bu Ita, silakan Bu Ita. Iya, izin ya Ibu Min sama Ibu Ya, Ita. silakan Bu. Mantap. Ya, Ibu Andri tadi kita sudah bersama-sama berbincang dalam kelompok. Memang tadi belum sempat sampai asesmen, tapi memang kita sudah pikirkan asesmennya itu nanti kita menggunakan rancangannya tadi kita mengambil KD untuk lesson 6 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, kita tadi buat indikatornya, kemudian tujuan, tapi kita sudah pikirkan asesmennya itu nanti kita menggunakan garis bilangan. Kita bermain dengan menggunakan garis bilangan. Baru sampai situ saja, Bu. Oh ya, siap. Berarti nanti asesmennya berupa pertanyaan ya. Pertanyaan dalam bentuk garis bilangan. Iya, berupa pertanyaan. Tambah sedikit ya, Ibu Andri. Ya. Maksudnya tadi yang dibilang Ibu Ita kan, kita kan pakai garis bilangan. Jadi kan ini kan bilangan bulat negatif. Jadi anak itu pasti berpikir apakah semakin ke kiri berarti bilangannya kan semakin besar. Semakin apakah kecil. Anak tahu bahwa bilangan besar itu apakah dia punya nilainya lebih besar daripada yang sebelah kanan negatif bukan positifnya. Biasanya jadi misalnya lebih ke kiri bilangannya negatif 12 misalnya, tetapi itu lebih kecil daripada negatif 1 itu yang apakah anak mengetahui itu atau tidak. Gitu. Ya. Saya berpikir bahwa yang 12 kan lebih besar, padahal sebenarnya kan lebih kecil. Oke. Jadi teman-teman di kelompok bilangan bulat ini membidik bahwa anak itu sering belum bisa membandingkan antara yang sama-sama di negatif. Sama-sama di negatif itu min 12 sama min 6. Itu kadang menganggap bahwa yang min 12 itu yang lebih besar gitu ya. Besar, Nah, jadi diharapkan permasalahan ini. Assessment kita. Jadi diharapkan dengan permasalahan ini nanti bisa anak yang memberikan asesmen bilangan bisa temukan. Jadi hasil dari kelompok 2 seperti itu ya. Nanti itu bisa lebih digali lagi. Kelompok 3 ya, kelas 6 ya. Lebih digali lagi.
Jadi Iya. sempat masuk ke kelompoknya dengar, dan yang jadi permasalahan adalah kalau bilangan bulan negatif, Negatif. bilangan itu masih sudah abstrak ya. Apa Iya. sih bentuk konkretnya? Mungkin kalau ada teman-teman yang menyatakan sesuatu yang lebih bisa dibayangkan atau apa gitu. Iya. Nanti bisa, kalau saya biasanya pakai kartu, tapi itu nanti sesinya panjang. Kayak biasa pakai kartu, nggak apa-apa. Ini kan yang diperoleh ya sama teman-teman. Nanti silakan kelompok 2 berarti yang kelas 3, kelas 4. Tadi pecahan deh kayaknya. Iya, kelompok 2 kita pilih materi kelas 3, KD-nya 3.5, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan sama indikator yang kita dapat di sini ada 5, yaitu menjelaskan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, menjelaskan pengurangan pecahan berpenyebut sama, terus melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama, sama memahami alasan penyamaan penyebut dalam pengurangan dan penjumlahan pecahan. Itu indikator kita. Kemudian asesmennya salah satunya yaitu nanti siswa bisa menjelaskan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dalam hal dengan menjawab melalui wawancara atau tanya jawab dengan guru. Kemudian untuk kegiatannya itu, karena ini asesmennya itu menjawab pertanyaan, jadi nanti di kegiatannya itu guru membuat pertanyaan di mana siswa bisa menjawab pertanyaan dengan pecahan yang penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama yang hasilnya 3/5 misalkan ya. Itu mungkin dari saya, bisa tambahan dari teman-teman kelompok yang lain. Jadi saya tangkap jadi dalam kuis itu nanti bisa macam-macam gitu ya, pertanyaannya nanti didesain gitu ya. Iya, iya. Salah Bentuknya satunya tapi nanti akan kuis dan juga wawancara lisan. Terus salah satunya di yang wawancara itu untuk asesmen yang pertama. Ya. Ya, terima kasih semuanya sudah mencoba dalam rentang waktu yang sangat singkat tadi. Tapi setidaknya memang kayaknya sudah mengerti tentang backward design ya, bahwa penting untuk mengetahui tujuan, kemudian membedah tujuan itu menjadi indikator atau tujuan-tujuan kecil ya untuk sampai pada tujuan besar. Kemudian kita merancang buktinya seperti apa sehingga kita bisa memikirkan kegiatannya sesuai rancangan bukti itu. Baik. Materi hari ini selesai, jadi sebenarnya slide selanjutnya itu adalah action plan. Jadi mau berbagi kemana, tapi ini saya serahkan kepada Kak Woro untuk selanjutnya. Untuk semua peserta yang berhasil mengikuti. Oh iya. Tadi di awal saya bilang ini adalah warrior. Nanti yang bakal bisa menyelamatkan teman-temannya yang lain dia. Ini pejuang-pejuang terakhir ini. Pejuang-pejuang terakhir. Pejuang-pejuang terakhir tadi saya bilang waktu di awal. Hebat loh. Nah, makanya Aura saya sudah hari 6 tapi yang offline-nya juga terus-menerus kayak. Dan malam-malam pula dikerjakan. Bu, jangan keluar dari grup ya Bu ya, kita tetap kita akan tetap berinteraksi. Ya, supaya ada kesulitan-kesulitan mungkin yang kita hadapi, kita bisa berkomunikasi langsung. Ya, tujuannya ke sana. Jadi ini bukan akhir ya, ini bukan akhir, tapi ini adalah gerbang awal untuk kerjasama kita selanjutnya agar berubah lah ya kondisi ini jadi memang betul sesuai yang kita harapkan. Jadi ini makanya ini pejuang semua. Makanya berikutnya adalah action plan. Justru action plan itu nanti kita masih banyak yang akan bisa dikerjakan bersama teman-teman guru ya Mbak Putih bisa cerita nih ke depannya. Oh iya, nanti aja. Oh, nanti aja. Oke, Kak Woro silakan. Ada pertanyaan. Diserahkan dulu ke Mbak Woro. Sebagai koordinator TOT Maluku. Oke, terima kasih Bu Andri, Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri sesi hari ini dan juga sesi dari sesi pertama sampai sesi ke-6. Selamat sudah sudah menyelesaikan ya 6 rangkaian TOT. Saya salut sekali dengan Bapak Ibu Guru Maluku. Terima kasih banyak. Ya,
semoga ya Bapak Ibu apa yang kami dari fasilitator sampaikan dapat berguna ya buat Bapak Ibu semuanya. Dan di sini namanya TOT Bapak Ibu, ke depannya setelah Bapak Ibu mungkin menggunakannya di sekolah, Bapak Ibu juga menyampaikan, menularkannya ke guru-guru yang lain. Jadi yang biar yang merasakan happy-nya belajar matematika bukan cuma kita ya Bapak Ibu, tapi bisa semua anak di Maluku. Iya. Mungkin Bapak Ibu kalau dari saya ke depannya pastinya kita akan berencana untuk membuat gerakan ya Bapak Ibu, misalkan seperti Bumin mau berbagi di sekolahnya seperti apa, kemudian ada Vita juga dan yang lain juga seperti apa. Mungkin nanti kami tetap di sini juga tidak akan live dari grup, kami akan tetap stay di grup, jadi kami mungkin akan monitor dari situ. Kita akan bekerja sama lagi Bapak Ibu. Mungkin sih dari saya itu saja ya, mungkin ke Ibu Putih. Nggak apa-apa. Kalau dari saya, terus saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Hekaleka. Terima kasih untuk semua peserta yang luar biasa. Yang saya tahu kadang-kadang halangannya tuh hari ini ada yang berdusta kebetulan, terus udah gitu kadang-kadang masalahnya mati lampu, jaringan gitu ya. Tapi semuanya bertahan, semuanya aktif. Terima kasih semua kakak-kakak fasilitator. Yang saya mau sampaikan adalah teman-teman di sini telah membuat sejarah karena ini juga pertama kalinya Gernas Tastaka menyelenggarakan TOT daring. Jadi setelah ini kami akan lebih berani untuk menyelenggarakan TOT daring lainnya, mungkin untuk daerah-daerah lainnya, mungkin nggak di Maluku. Jadi kami mungkin berencana entah ke Sumba, bahkan kami mau bikin TOT online untuk mahasiswa PGSD dan pendidikan. Jadi kalau seandainya kegiatan ini tidak berlangsung, kami tidak akan berani melakukan itu. Tapi karena kami sudah bersama-sama, kita belajar bersama dan menjalankan ini, akhirnya kami berani untuk mencoba hal baru lagi abis ini. Jadi melakukan inovasi-inovasi lain. Semoga semua teman-teman kita tetap berjejaring. Gernas Tastaka selama ada di jaringan Gernas Tastaka, maka Ibu dan Bapak itu juga berjejaring dengan teman-teman lain dari berbagai daerah. Silahkan ikut di Facebook grupnya, Instagramnya, kita komunikasi di WA group. Kalau ada cerita baik, misalnya Ibu dan Bapak sudah menerapkan apa yang dipelajari, biasanya kami ambil dan kami sebarluaskan di jaringan yang lain. Jadi apa yang terjadi misalnya di Maluku gitu, selalu akan sampai ke daerah lain, akan sampai ke Pasuruan, akan sampai ke Aceh, akan sampai ke Pontianak gitu. Jadi kita saling menyemangati satu-satu teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia. Kalau soal strategi bagaimana nanti bergeraknya nanti sama Bung Stanley kali, itu sih paling dari saya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan belajarnya. Kemarin saya posting di Instagram, saya bilang lagu yang pas tuh lagunya Run gitu kan. Kita berjumpa via suara, kita tahukan. Tapi selalu dekat di hati gitu. Terima kasih. Terima kasih banget. Lanjutnya kamu. Oke. Kak, ini juga ada dari Kak Stanley, Kak. Kak Stanley sudah gabung kita. Silakan Kak Stanley. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Bapak Ibu, kakak-kakak yang lain, dan tentunya juga buat teman-teman dari Gernas Tastaka ya. Jadi action plan-nya itu ya grup TOT itu kita akan merubah menjadi grup Maluku Bebas Buta Matematika. Matematika. Ya, yang dimana nanti grup itu kita akan mendata siapa-siapa yang mau berkomitmen untuk benar-benar mau melanjutkan
semangat dari Maluku Bebas Buta Matematika. Nah, otomatis nanti kami juga akan mendapatkan rekomendasi dari Gernas Taskapan atau kemampuan dari para Bapak Ibu, teman-teman selama berproses. Nah, sehingga nanti kita akan mulai siapa yang ready gitu. Siapa yang ready untuk pasca ini udah mulai bikin grupnya. Nah, jadi nanti Ibu Min, Ibu Rina, Keisha, Esther, nah sudah mulai berpikir nih, kita akan mulai sharing ke siapa. Atau nanti juga Heka-Leka akan rapat, kita akan koordinasi siapa yang siap untuk menjadi TOT, dan kita akan mulai buka kelas-kelas baru untuk menjadi peserta-peserta baru. Nah, jadi bayangin aja kalau Ibu Min punya satu grup sendiri, TOT sendiri, Keisha punya grup sendiri, Ibu Nihma punya satu grup sendiri. Nah, nanti kita mulai menghitung, jadi sudah seberapa banyak orang yang akan kita dampingi untuk memastikan gerakan bebas Maluku Bebas Buta Matematika ini akan berjalan. Nah, singkat ceritanya dari saya, jangan jadikan ini seperti program di sekolah yang harus dikejar-kejar untuk ada laporan, administrasi, tapi jadikan ini sebagai suatu motivasi atau suatu harapan untuk bagaimana lewat hal-hal yang sederhana kita bisa membuat Maluku menjadi lebih baik lewat gerakan Maluku Bebas Buta Matematika. Yang pastinya, ini sekarang langsung saya mau minta izin nih, kakak-kakak dari Gernas jangan keluar dari grup ya, sehingga proses mentoringnya tetap jalan. Ya. Nah, jadi tetap ada, grup yang ada di TOT itu kita rubah namanya, sudah bukan TOT lagi. Jadi nanti proses mentoring akan tetap kita jalan. Diskusi terkait pengembangan materi atau tematik atau apapun, atau ada ide-ide baru kita jalankan. Dan satu, saya punya challenge yang sebenarnya kemarin idealnya mau pingin dijalanin, tapi karena ya ini masih tahap pengujian, saya mau minta langsung kesediaan dari Ibu Min nih. Ibu Min jadi pimpronya. Iya. Menjadi pimpronya untuk apa? Pimpronya untuk coba kita mendorong teman-teman udah ikut TOT membuat karya-karya untuk bahan-bahan ajar yang nanti mungkin kita bisa bukukan. Nanti Ibu Min sama Kak Nihma nih coba berkolaborasi. Saya tantang Ibu berdua kolaborasi dari Timur dan dari Tual dan Pulau Seram untuk kalau bisa nanti kita bisa membuat seperti ada seri-seri PDF yang akan bisa kita bagi ke guru-guru SD terkait materi-materi pelajaran yang tematiknya bisa bermacam-macam ya. Siap. Gimana Kak Nihma sama Bu Min, siap? Siap, Kasten. Siap. Mantap. Jadi nanti mantap. Teman-teman yang lain juga, nanti bantuin kan. Ya, nanti bantu. Ya, nanti semuanya harus kerjasama. Ya. Setuju. Nanti Bu Nihma sama Bu Min yang saya izin untuk mengkoordinasi semuanya kerjanya sama-sama begitu. Tapi Bu Nihma sama Bu Min, kita selesai ini langsung mulai coba yang sudah dipelajari, dipraktekin, kita siapin dalam bentuk konsep kasaran. Nah, ini ada masukan buat teman-teman Gernas. Apakah bisa kita buat satu sesi khusus untuk bagaimana idenya itu dirapiin jadi sebuah modul. Jadi kan ini Bapak Ibu kan lagi sudah punya ide nih. Nah, tapi menuliskan dia dalam bentuk suatu bahan ajar yang terstruktur itu seperti apa. Jadi misalnya dimulai dengan gambar, pembuka, isi, praktek atau apa. Nah, biar dia punya metodologi penulisannya itu rapi. Nah, sehingga itu bisa jadi acuan buat teman-teman. Nanti ketika buku itu keluar, idenya bermacam-macam, tapi paling nggak pola penulisannya itu pola ya, bukan diharuskan tulisnya harus sama, tapi dia punya sistematikanya itu bisa terbentuk sehingga yang baca juga ngerti gitu. Karena pasti saya percaya teman-teman guru ini punya logika berpikir yang berbeda-beda juga. Nah, jadi mungkin untuk memudahkan nanti yang akan menggunakan modul-modul kita, mungkin teman-teman Gernas yang lebih berpengalaman bisa usulkan sistematika penulisan dari modul atau ide matematika kreatif versi orang Maluku yang akan kita bukukan. Itu aja sih. Nanti selanjutnya kita akan tetap berfollow up, tetap semangat, dan perjuangannya nggak berhenti sampai di sini. Ya, kemarin saya baru lihat ada foto-foto juga anak-anak di Seram yang susah ke sekolah, harus menyeberang sungai.
yang banjirnya gede banget, hampir hanyut ke laut. Di Seram Jadi, Timur. Di Seram Timur. Nah, Ya. itu Kak Tuti. Dan apa ya, saya tidak mengatakan sebuah brand atau apapun, tapi dalam beberapa waktu ke depan ada salah satu organisasi pendidikan akan merayakan pesta yang begitu besar, mengeluarkan uang yang begitu banyak. Nah, tetapi banyak guru-guru di daerah-daerah masih tertantang mencari duit untuk memastikan ada akses internet dan listrik. Nah, tetapi semoga dengan semangat dari teman-teman di TOT ini bisa lebih meringankan perjuangan dari para guru dan murid-murid. Itu aja dari saya. Nanti ada, bukan door prize, ada surprise buat Bapak Ibu. Cuman maaf, dia terlambatnya bikin dulu ya. Nah, ini. Sudah tahu baju kaos. Ya, sudah tahu baju kaos ya. Kabar Ibu Mim. Kita ini dulu. Tunjuk apa model dari Ibu Mim tuh ketawanya bikin happy banget. Sebentar, saya cari gambarnya dulu ya. Mantap. Coba Ega, saya di-share jadi co-host. Sebentar ya. Nah, ini dia apresiasi kepada Bapak Ibu dapat kaos setelah 6 minggu berjuang. Ya, inilah baju kita. Gernas Tastaka. Iya, Gernas Tastaka. Bebas buta matematika Maluku gagal. bebas buta matematika. Aduh, ini kalau senge COVID kata Suronda yang akan di Jakarta nih. Oh, tenang, nanti kebagian. Jadi untuk itu dengan mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru, kepada tim Gernas Tastaka yang tidak ada, orang Ambon bilang seng ada lawan. Ya, seng ada duanya. Sangat diakui, sangat diakui. Ya, betul, sampai mampu untuk mendorong guru-guru tetap termotivasi. Nah, kami berharap perjuangan ini tetap berlanjut, dan untuk itu, untuk sesi TOT kami tutup. Terima kasih untuk semuanya, tapi komanya ada itu titik untuk TOT, tapi selanjutnya ada tanda baca lagi koma. Gitu. Perjuangan dulu. Baru dimulai. Boleh ya, beberapa lagi itu mungkin. Oke, itu saja dari saya. Ya. Kak, maaf videonya Ada mengalami pemutaran masalah. video sebentar. Oh, ada refleksi peserta. Refleksi peserta. Iya, karena videonya mengalami sedikit kendala. Ibu-ibu saya kirim di WhatsApp aja nanti. Atau ditulis di WA. Atau mau share di sini satu orang buat. Iya, Ibu. Oh, Dua orang begitu yang bisa share. Aja, oke. Oh iya, materinya. Tadi saya juga lupa tunjukin ada beberapa contoh asesmen nanti di foldernya. Jadi bisa dilihat ada soal, terus bagaimana cara anak menjawab itu nanti bisa dilihat. Jadi bukan sekedar 4 kali 6 berapa? 24. Kenapa kamu mengatakan 24? Nanti mereka bisa menggambar. Nanti ada di slide-nya contoh-contoh asesmen. Tadi nggak ditunjukin, lupa. Nanti dibagi ya, Bu ya. Ya, nanti dibagi. Ya, terima kasih, Bu. Di Ya. apa di Classroom? Di itu nanti di G Drive kan ya, jadi ada beberapa file itu termasuk KIKD, jadi semua yang tadi dipakai itu nanti masuk ke situ semua. Oh, Nah itu di Classroom ya. Pertama ya, Bu ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Dari sesi pertama bukannya sudah di-share ya dari 1 sampai 5 ya? Belum lihat Materinya katanya soalnya banyak tugas. Kalau yang pertama, kalau tidak salah sudah Ibu Putih sudah kirim, kalau tidak salah yang materinya Bu Putih. Berarti nanti kita rapikan lagi deh 1 sampai 6 ya. Oke, Bu. Ya. Di Google Slides ada sebenarnya sih. Oh, Iya, Bu.
Maaf, Di belum Google sempat Slides ada scroll ke atas. apa? Classroom kita. Oh, di Classroom, iya. Kayaknya ada ya, kayaknya lengkap deh. Di Tapi Classroom nanti itu mungkin kita mesti cek lagi. iya, kita cek lagi dulu, Bu. Ibu bapak makasih semua ibu-ibu nih, tinggal Ya. bapak-bapaknya masih ada nggak? Bapak-bapak sudah hilang. Ya, ibu yang bertahan sampai akhir. Salut sekali sih ibu-ibu, banyak yang Sudah. ikut dari awal sampai sekarang. Sudah difoto, ini sudah difoto ya? Siap ya, foto ya. Sudah difoto belum? Belum. Penalar kontekstual gayanya gimana sih? Oh iya, Bernalar konteks. Ya, dan visual. Ini literasi. Satu, dua, tiga. Bernalar Dan dan kontekstual. Satu, dua, tiga. Sederhana dan mendasar. sederhana dan mendasar. Ya, tidak ada terlewatkan kayaknya. Pokoknya sudah difoto. Saya juga lo bantu. Bapak Ibu terima kasih banyak. Tetap Terima kasih keep in banyak. touch di grup ya. Semuanya. Ya. Terima kasih, jangan lupa Terima refleksinya. kasih banyak loh Bung Sally, Kak Ega, Ya, Kak Tuti Bu yang Andri. mengorganisir semuanya. Ya. Bu Putih. Masih tetap lanjut koordinasi di grup ya. Iya. Iya. Tetap standby. Diskusi masih terus berlanjut ya kalau ada yang mau nanya. Iya, Bu. Silakan aja loh. Sangat penting itu, Bu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Iya, Dega. Terima kasih semua. Ega, Ibu Andre, Bu Terima Putih, kasih untuk semua Pak ilmu dan Putu. pengalamannya. Sama-sama. Untuk kami. Sama-sama. Bye. Hebat semuanya. Kak Stanley, terima kasih. Alam Maluku Nanti cerdas. ditunggu kiriman kaosnya ke rumah ya, atau kalau Mas pas Sohi, ke mantap. Ambon bisa ambil di kantor Hekaleka. Mantap. Iya, Pak. Tapi bisa pi Ambon dulu ada Kopi. COVID. Bebas. Kirim di kita bisa. Kantor bos yang orang di Masel punya. Ya, bisa. Yang mau pesan buku juga nanti sekalian ya dikirim. Oh iya, Bu Ega, Iya, saya Pak. mau Kak pesan. Ega Iya. mau lihat buku pesan buku Pak. Iya, Kakak di WA sa, nanti Katong mainkan. Iya, Oke, mantap. siap. Siap. Oke. Dadah semua. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Dita Komas, terima kasih. Salam, Bu Dita. salam Maluku cerdas. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Amin. Sehat-sehat ya. Ya, Amin. Ya. Salamnya berubah. Terima kasih.